jadi kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang grooming ya. Ya, grooming lagi. Mungkin teman-teman bertanya, "Bang, kenapa sih kontennya grooming terus?" Ya sebenarnya saya pengen sih ya buat konten-konten seperti YouTuber lain itu, seperti traveling atau mungkin wisata kuliner atau giveaway ya, yang kayak YouTuber itu nantinya di masa pandemi seperti ini gimana ya, cari duit tuh lagi sulit ya, kayak lagu gitu. Cari duit lagi sulit, apalagi zaman pabelit, mau kencing pakai duit entah berdes ya. Jadi ya terbentur dengan biaya gitu ya. Tapi selain itu juga sebenarnya, jadi grooming ini salah satu kegiatan saya yang sudah saya lakukan beberapa tahun belakangan ini. Ya, grooming keliling itu grooming home service lah. Jadi kenapa saya membuat konten ini? Kesatu karena memang ini pekerjaan saya. Ya, jadi saya nggak perlu repot-repot mengeluarkan biaya untuk membuat kontennya, malah justru saya yang dibayar. Alhamdulillah ya. Sombong amat. Teman-teman juga nih yang khususnya di daerah Bogor, kalau mau grooming bisa DM di Instagram saya ya, atau di Facebook saya ya. Kalau misalkan masih jaraknya masih bisa ditempuh, pasti saya datang ke tempat kalian ya. Nah, saya ingetin lagi nih buat teman-teman yang mungkin gak sengaja ngeliat video ini pas lagi scroll gitu, yang tadinya mau lihat kontennya Kimi gitu, nah tiba-tiba ketemu video ini ya, jangan lupa ya berlangganan gitu, di subrek biar ini apa ya, biar maju ya channel ini, biar makin semangat gitu saya membuat videonya ya. Jangan lupa di subrek ya. Buat teman-teman yang udah subrek itu hatur nuhun pisan ya, sadayana. Saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah mendukung saya sejauh ini. Oke teman-teman, kita nggak perlu lama-lama lagi, langsung ke videonya ya. Ya teman-teman, sekarang kita sudah berada di videonya. Jadi kita langsung mulai saja. Untuk langkah pertama ya, kita menggunting kuku terlebih dahulu ya. Jadi tujuannya agar lebih safety lagi. Jadi ketika memandikan kucing, karena beberapa kucing mungkin memiliki spek reok Ponorogo ya. Jadi pas langsung dipegang, ada yang langsung berontak, ada yang langsung ngeluarin ultimate ya. Nah, setelah menggunting kuku, teman-teman bisa melanjutkan kembali dengan menggunting paw ya, atau telapakannya. Nah, untuk bagian atasnya teman-teman bisa merapikan jika ingin dibentuk bulat, segitiga, atau persegi, atau limas, atau kubus, segala macam terserah itu ya. Jadi disesuaikan dengan keinginan teman-teman saja ya. Nah, teman-teman bisa mengguntingnya secara perlahan, jangan sampai mengenai telapak kakinya. Jadi memang harus penuh dengan kesabaran ya, kenyamanan, kesempurnaan. Udah kayak lagu aja ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan gunting biasa. Kalau memang ingin lebih rapi lagi, lebih mudah lagi mungkin ya, bisa menggunakan gunting khusus ya, yang melengkung itu. Biasanya itu harganya sekitar 100 ribuan. Bisa beli di pet shop terdekat atau di online shop ya. Nah, kebetulan saya ini menggunakan gunting Indomie, gunting yang untuk membuka minyak Indomie tuh, karena kan susah kalau pakai tangan. Nah, itu saya pakai gunting kayak gitu tuh, bawa dari rumah. Ya, sekedar info ya buat teman-teman, kalau menggunting kuku kucing itu cukup seperempatnya aja ya, jadi nggak perlu setengahnya, cukup seperempat. Yang penting disisain jangan sampai mengenai pembuluh darahnya ya. Jadi kan di kuku itu ada
pembatasnya disisain beberapa mili. Jadi ketika dia nyakar, biasanya kan suka tuh kucing nyakar-nyakar. Nah itu lebih aman, jadi ke dianya juga ya, nggak luka gitu. Mungkin beberapa teman-teman masih ada yang ragu dalam menggunting kuku ya. Sebenarnya menggunting kuku ini sangat direkomendasikan ya, karena selain menghindari kerusakan furnitur di rumah gitu, seperti sofa, jok atau lemari ya, ini juga bagus untuk si kucing tersebut, karena jika dibiarkan memanjang bisa melukai dirinya sendiri, atau jika teman-teman memiliki kucing lebih dari satu bisa saling melukai antara lainnya ya, jadi sesamanya bisa saling melukai. Namun untuk kucing-kucing outdoor mungkin teman-teman bisa disesuaikan lagi ya cara mengguntingnya agar dia tetap bisa melawan predatornya atau melawan musuhnya ya. Ini saya rekomendasikan untuk kucing-kucing yang indoor atau di dalam rumah saja. Nah setelah selesai menggunting kuku bagian depan dan paunya, teman-teman bisa melanjutkan untuk menggunting kuku bagian belakang. Kemudian bisa dilanjut untuk menggunting paunya juga. Jadi keuntungan menggunting kuku bagian belakang sendiri itu menghindari luka atau goresan ketika kucing sedang menggaruk-garuk. Biasanya kucing suka menggaruk-garuk telinga ya, area telinga kalau sedang gatal. Nah kalau kukunya panjang itu bisa menyebabkan luka ya, luka seperti ditinggal dirinya. Ya. Nah, untuk keuntungan mencukur paus sendiri itu agar dia tidak terpleset ketika berakselerasi ya. Jadi menambah kecepatan dia seperti Valentino Rossi mungkin ya. Kalau bahasa Sundanya agar tidak tisoledat ngegedebus gitu. Pokoknya ya intinya begitulah ya. Nah, dilakukannya sama seperti biasa, seperti yang tadi di tangan bagian depan ya. Selain itu juga mengurangi tingkat kekotoran ya. Karena kan kucing suka tuh naik ke litter box atau main di tempat-tempat yang lembab basah. Nah suka nempel tuh ke bulu telapak kakinya atau paw ya. Nah itu bisa kita hindari dengan cara menggunting bulu bagian telapaknya itu. Nah setelah itu teman-teman bisa melanjutkan untuk menggunting area pangkal ekor atau apa ya disebutnya, goa ya, lubang buaya. Lubang buayanya ya, menghindari kotoran dia yang menempel ketika dia sedang pup ya. Jadi agar lebih resik aja, lebih bersih gitu. Nah setelah menggunting bagian lubang buayanya, teman-teman bisa melanjutkan dengan membersihkan telinga. Membersihkan telinganya ini bisa teman-teman lakukan menggunakan ketembat seperti biasa yang teman-teman suka gunakan di rumah. Nah, untuk lebih mudahnya teman-teman bisa menggunakan air cleaner ya, atau cairan pembersih telinga kucing. Biasanya di pet shop itu harganya sekitar 50.000 kurang lebih ya, tergantung merek dan ukurannya. Nah itu agar lebih mudah lagi, jadi diteteskan ke telinga, kemudian dikucek-kucek, bahasanya apa ya, digoyang-goyang gitu ya. Udah kayak ini ya, digoyang-goyang. Jadi pokoknya di ini ya,
onglek-onglek itu, didiamkan beberapa menit, nanti kotorannya akan terangkat dengan sendirinya. Nah, itu mempermudah teman-teman dalam membersihkan telinga kucing ya. Sisanya bisa teman-teman lanjutkan dengan tisu dan katembat ya, untuk mengangkat sisa-sisa yang pernah ada gitu. Ya. Berhubung di sini saya tidak menggunakan air cleaner dikarenakan belum beli ya, kehabisan stok. Jadi saya menggunakan katembat saja. Nah, setelah kita membersihkan telinga bagian dalam dengan katembat, lanjut membersihkan area bagian luarnya menggunakan kapas yang telah dibasahi. Namun sebelum digunakan, setelah dibasahi, kapasnya diperas terlebih dahulu, menghindari air yang bisa menggenang di dalam genang telinganya ya. Jadi kalau kenangan mungkin lebih indah, tapi kalau genangan bisa berbahaya buat si kucingnya ya. Jadi diperas dulu aja gitu biar kering, setengah kering lah gitu, biar lembab aja. Sebenarnya bisa menggunakan baby oil atau sejenis minyak-minyakannya, atau minyak bekas menggoreng ikan japu juga bisa. Cuma tidak dianjurkan karena sifat minyak itu sendiri ya dapat menyerap debu lebih mudah. Nah, jadi takutnya nih nanti dikhawatirkan setelah teman-teman membersihkan dalam beberapa hari itu bisa kotor lagi gitu, karena sifat minyak tersebut gitu. Makanya di sini saya menggunakan air, karena air sendiri mudah mengering itu sifatnya. Ya, terus teman-teman lakukan secara perlahan. Nah, setelah membersihkan telinga, teman-teman bisa melanjutkan dengan menyisir ya, merapikan bulu gitu maksudnya. Jadi mengurai bulu-bulu yang kusut. Nah, bila ada bulu kusut yang masih bisa ditoleransi gitu ya, teman-teman bisa dengan cara menyisirnya searah dengan bulunya gitu. Maksudnya tidak berlawanan arah. Karena kalau berlawanan arah biasanya suka nggak jodoh gitu. Ya. Nah, terus disisir di semua bagian. Biasanya di bagian ketiak ini lebih sering ya terjadi gumpalan-gumpalan bulu, karena mungkin areanya yang tersembunyi, jadi sering menggumpal jadinya. Ya, pokoknya seperti itu ya. Dilakukan secara menyeluruh ya. Untuk sisirnya sendiri teman-teman bisa menggunakan yang jarang itu, yang jaraknya lebih lebar terlebih dahulu ya, yang renggang terlebih dahulu untuk memudahkan. Nanti bisa dilanjut kembali dengan sisir yang lebih rapat ya untuk mengurainya. Oke, kita lanjut ke proses pemandian ya. Jadi di sini saya langsung menggunakan degrease ya. Untuk teman-teman sendiri kalau mau menggunakan degreaser atau sampo gitu, terserah ya untuk mereknya, sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kantong Anda tentunya ya. Karena biasanya kadang kita suka pakai Lipeboy atau Pantene. Aku jadi duta sampo lain. Itu yang mureh-mureh, yang goceng serenceng itu. Nah, giliran kita mandiin kucing nih, samponya yang mahal nih. Biasanya kebalikan ya kan? Bener gak? Iya, kayak gitu biasanya. Nah, untuk samponya sendiri disesuaikan aja ya, sesuai kemampuan teman-teman. Kalau memang mampunya yang murah ya nggak masalah, yang penting memang khusus kucing ya, bukan dikasih sampo manusia gitu maksudnya. Nah, nanti dan yang penting juga
bersahabat di kantong teman-teman sendiri ya, karena kan gak enak juga kalau teman-teman rambutnya gimbal gitu karena jarang keramas, sementara kucingnya bagus gitu karena sampahnya mahal. Kan gak enak juga nanti kan kalau ada yang nanyain gitu, kok rambutnya bagusan kucing lu sih. Ya, dilakukan secara perlahan ya, biar merata gitu. Jadi fungsi degreaser ini itu untuk menghilangkan minyak-minyak ya. Minyak-minyak biasanya kucing suka berminyak, sama seperti kepala manusia. Kalau beberapa hari tidak keramas mengandung minyak. Nah, minyak ini yang membuat bulu menjadi lepek dan gampang kusut sebenarnya. Jadi kalau teman-teman kucingnya gimbal, kusut atau segala macam, nah itu biasanya minyak berlebih ya. Apalagi kucing-kucing jantan yang sedang memasuki masa birahi ya, atau apa disebutnya masa-masa kasmaran. Nah itu lebih sering berminyak biasanya, minyaknya lebih banyak, dan dia biasanya mengeluarkan hormon feromon itu yang di ekor itu. Nah itu sangat lengket sekali ya. Nah itu bisa dibersihkan dengan degreaser, asal penggunaannya tepat gitu. Untuk takarannya disesuaikan dengan produknya. Jadi ya dikira-kira aja gitu ya. Karena kalau terlalu sedikit juga kurang efektif gitu, terlalu banyak juga ya nggak bagus juga sih, boros nanti jatuhnya boros gitu. Nah, setelah dirasa sudah merata gitu, teman-teman bisa dibantu dengan memijat-mijat ya. Setelah dipijat-pijat ya, disikat untuk meratakan gitu. Fungsinya sendiri untuk meratakan, jadi benar-benar masuk ke dalam lapisan yang terdalam gitu. Kalau kata Ariel Noah mah yang terdalam. Iya, disikat-sikat terus sampai bersih, sampai benar-benar merata. Nah kalau sudah merata, bisa dicicipi, mungkin agak kurang garam gitu, bisa tambahin garam biar gurih, biar asin gitu. Nah, setelah itu didiamkan beberapa menit, cuma di sini saya percepat durasi ya, karena durasi. Nah kalau sudah didiamkan beberapa menit, bisa langsung dibilas ya, teman-teman langsung bilas menggunakan air untuk air sendiri ya, boleh air dingin, boleh air hangat, sesuai dengan cuaca di rumah teman-teman. Misalkan pagi mungkin air hangat, kalau misalkan sudah siang mungkin bisa pakai air dingin ya, biar lebih seger gitu. Nah setelah bersih, kira-kira sudah tidak licin lagi, teman-teman bisa melakukan step selanjutnya ya, yaitu proses penyampuan ya. Proses penyampuan nanti di sini, kalau misalnya teman-teman mau pakai sampo harum doang, atau mungkin mau sampo kutu doang, atau mungkin sampo jamur doang, ya di sini ya, di proses yang kedua ini. Jadi yang pertama tadi, tahap pertama degreaser, tahap kedua yaitu sampo ya, dan nantinya tahap ketiga kalau memang teman-teman pengen bulunya lebih mengembang lagi dan lebih lembut, bisa menggunakan conditioner ya. Nah itu lebih bagus lagi sih hasilnya, nanti lebih cantik ya. Nah setelah ini ya, ini saya percepat juga ya karena durasi, jadi sama seperti tadi stepnya, diratakan gitu ya ke seluruh bagian tubuh dan bulunya, diamkan beberapa menit, kemudian dibilas ya, sama seperti itu. Terus dibilas, kucek-kucek, jemur ya.
Nah setelah itu teman-teman bisa membantu membersihkan area-area yang masih kotor itu, seperti area mata atau hidung, mungkin masih ada kotoran-kotoran terutama kucing-kucing pig nose ya. Nah, bisa dibersihkan menggunakan kapas gitu, atau menggunakan alat yang ada gitu ya. Nah jika sudah selesai semua ya, sudah di greaser, sudah disampo, atau sudah dikasih conditioner, sudah dibilas semua, sudah mantap gitu. Nah kemudian kita keringkan ya. Keringkannya itu bisa menggunakan anduk atau menggunakan kanebo ya. Jadi di sini saya menggunakan kanebo terlebih dahulu ya, karena daya serapnya yang tinggi bisa membuat lebih mudah proses pengeringannya jadi lebih mudah ya. Kalau langsung menggunakan anduk biasanya agak lama karena anduk daya serapnya kurang, nanti bulu-bulunya kurang kurang cepat kering gitu maksudnya ya. Terus kita peras gitu ya, maksudnya kita elap-elap gitu di bagian-bagian yang sulit, terutama bagian-bagian kaki-kakinya itu. Untuk badan biasanya lebih mudah karena lebih luas areanya, namun untuk kaki-kaki biasanya lebih sulit karena lebih kecil ya. Nah setelah sudah dirasa kering, teman-teman bisa langsung ke proses selanjutnya, yaitu tahap pengeringan menggunakan blower ya. Jadi kalau teman-teman nggak punya blower, teman-teman bisa menggunakan hair dryer rambut gitu. Kalau memang tidak ada juga bisa menggunakan hiid ya, atau kipas kiplik itu yang biasanya nenek-nenek dulu punya tuh, hiid yang dari bambu dianyam. Nah pakai itu juga boleh. Atau kalau memang itu nggak ada juga bisa ditiup ya, ditiup sampai jontor gitu. Yes, seperti kita mengeringkan rambut seperti itu, disisir atau segala macam ya, pokoknya seperti kita ke salon gitu, kurang lebih seperti itu. Ini saya percepat durasinya ya, jadi ini udah setengah kering ya. Oh ya mohon maaf sebelumnya, jadi proses grooming ini sendiri saya lakukan ketika grooming keliling ya. Jadi untuk pengambilan video mungkin agak kurang nyaman, mohon dimaklum ya. Dan di sini juga ada ini ya, ada sedikit iklan gitu dari owner si kucing tersebut ya. Yang punyanya mau berangkat dulu gitu ya, nggak apa-apa ya, yang penting kucingnya, yang penting sih udah dibayar gitu, nggak apa-apa, mau piknik dulu. Nah enaknya grooming keliling kayak gini nih, jadi teman-teman nggak perlu repot-repot macet-macetan, panas-panasan untuk bawa kucingnya ya. Jadi kita langsung ke lokasi, teman-teman siapkan uangnya, kalau ada kopi boleh disuguhin kopinya atau cemilannya. Nah disiapkan juga uangnya. Nah teman-teman bebas tuh mau tidur atau mau nonton Netflix atau mau OTW-an gitu ya kemana gitu misalkan. Nah ini salah satu keuntungannya ya. Oke sekarang kita sudah selesai proses pengeringan ya, jadi langsung ke proses terakhir yaitu finishing. Kita merapi-rapikan ya, kita sisir semuanya sampai benar-benar sudah hilang kusut-kusutnya ya, dan hilang bulu-bulu yang rontoknya itu ya, bulu-bulu matinya. Ya udah kelihatan kan tuh, bulunya sudah terlihat mengembang dan renyah gitu. Kalau kata kerupuk mah renyah, gurih, ini udah mantep. Nah setelah ini teman-teman bisa tambahkan parfum ya, atau mungkin mau dikasih bedak boleh, disesuaikan aja.
jadi biar nyaman juga kan kalau dipeluknya gitu. Kalau wangi mah enak, udah bersih gitu. Sama kayak meluk pasangan, kalau udah mandi udah wangi, surga ya. Jangan masih keringetan udah dipeluk, aduh pusing juga sih kadang. Jadi bau apa ya, bau ini ya, bau tape ya. Ya teman-teman, jadi cukup sekian ya video dari saya, semoga teman-teman mengerti penjelasannya ya, karena memang apa ya, penjelasannya mungkin kurang bagus gitu, karena saya juga masih belajar dalam membuat video, jadi harap dimaklum ya. Dan terima kasih karena sudah menyempatkan menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share ya, untuk berbagi info ke teman-teman kalian. Dan saya ingetin lagi, jangan lupa di subrek ya, subscribe, subrek. Pokoknya mah biar terus berlangganan, biar jaya terus, sehat-sehat buat teman-teman. Salam cat lover. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.